Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 18 Januari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hukum atas Kejahatan. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 52 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Riblah di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Inilah jumlah rakyat yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan dalam tahun ke-7, 3.023 orang Yehuda. Dalam tahun ke-18 zaman Nebukadnezar, 832.000 dari Yerusalem. Dalam ayat ke-30, dalam tahun ke-23 zaman Nebukadnezar diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal 745 jiwa orang Yehuda, seluruhnya berjumlah 4.600 jiwa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin belajar bahwa setiap kejahatan itu akan menghadapi hukum yang berasal dari Allah. Biarlah hidup kami menjadi hidup dalam kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Hukum atas kejahatan. Memang ada sebuah pertanyaan, mengapa Tuhan izinkan bangsa Israel itu kemudian diambil, diangkut, dipindahkan ke dalam kerajaan Babel oleh raja-raja Babel? Menjadi sebuah pertanyaan. Kalau kita boleh menemukan jawabannya, tentu jawabannya semuanya itu dalam izin Allah, di dalam rangka Tuhan mengizinkan orang-orang asing, orang-orang yang tidak mengenal Allah, para penyembah berhala, kemudian justru datang untuk menjajah orang-orang percaya. Di dalam izin Tuhan, di dalam hak prerogatif Tuhan, yang terkadang kita sulit mengerti, tetapi itu Tuhan izinkan. Dan kita mempercayai sesuatu yang Tuhan izinkan, yang kita anggap buruk, yang kita anggap tidak baik, semuanya ada dalam rancangan dan kehendak Allah, supaya hidup kita mendekat kepada Allah, hidup kita ada di dalam jalan Tuhan, hidup kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau kemudian Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir, itu juga dalam rangka orang-orang Mesir supaya bertobat, berbalik kepada Allah, dan terjadi pembelaan kepada bangsa Israel. Demikian juga Tuhan bisa memberikan hukuman kepada bangsa Israel, sekalipun sebagai umat yang dipilih, umat yang ditebus, namun tatkala berbuat dosa, tetap Tuhan memberikan teguran. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Alkitab, orang-orang yang melawan Allah, tidak hanya dia tidak percaya kepada Allah, tetapi orang-orang yang sudah percaya kepada Allah, sudah mempercayai Kristus, juga bisa menjadi orang-orang yang melawan Allah. Kita lihat di dalam lembaga pemasyarakatan, kalau pernah melayani ke lembaga pemasyarakatan, kita ketemu di sana, ada gereja. Apa artinya? Artinya ada narapidana di sana, yaitu orang-orang percaya. Yang namanya Matius, yang namanya Lukas, yang namanya Paulus, yang namanya Yohanes, dan nama-nama yang ada dalam Alkitab ada di sana. Dan Tuhan bisa menghukum orang-orang yang seperti demikian, sekalipun sudah menjadi anak Tuhan. Apalagi mereka yang belum menjadi anak Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Allah. Tuhan melihat dosa, tidak peduli kita sudah percaya kepada Tuhan atau belum percaya kepada Tuhan. Itu adalah bentuk pemberontakan. Kita melihat tentang hukum atas kejahatan. Raja Babel itu menyuruh membunuh mereka, banyak yang dibunuh. Apa itu kejahatan daripada kerajaan Babel? Pertama, mereka menjajah negara lain. Yang kedua, mereka mengangkut orang Yahudi ke Babel. Yang berikut adalah kejahatan orang Babel menghukum mati orang-orang yang menentangnya. Bahkan catatan dikatakan bahwa orang-orang Babel itu sangat suka bermabuk-mabukan dan bersundal. Orang Babel juga suka menindas orang miskin dan orang lemah. Dan orang kerajaan Babel suka menghina nabi-nabi Allah. Kalau kita boleh katakan bahwa setiap kejahatan, setiap dosa, itu dilakukan oleh setiap kita masing-masing yang namanya manusia. Sekalipun kita sudah percaya kepada Tuhan. Apalagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi kebaikan pun bisa dilakukan orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi banyak juga orang yang tidak mengenal Kristus, tidak percaya kepada Kristus. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa. Membantu orang miskin, membantu janda, mendirikan pusat-pusat pendidikan, pusat rehabilitasi, penampungan orang lansia, panti jompo. Mereka tidak mengenal Tuhan. Artinya, orang yang menjadi percaya Tuhan atau belum percaya kepada Tuhan
tidak menjamin kehidupannya menjadi baik atau kehidupannya itu kemudian buruk. Percaya kepada Tuhan tidak jamin langsung berbuat baik. Tidak percaya kepada Tuhan kemudian pasti berbuat buruk. Kita melihat bahwa itu adalah tindakan-tindakan pilihan manusia, termasuk kerajaan Babel, termasuk orang Yahudi sendiri. Orang Yahudi yang memberontak kepada Allah, melakukan dosa, melakukan persundalan, bermabuk-mabukan, melakukan pembunuhan, melakukan kekerasan. Tetapi juga ada banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Justru mereka melakukan perkara-perkara yang indah. Mereka punya moral, mereka punya hati nurani yang memang diberikan oleh Allah sebelum Kristus dijanjikan lahir, sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Setiap orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, baik yang sudah percaya kepada Kristus maupun belum. Tetapi di dalam pilihan perbuatan baik, itu adalah pilihan keputusan pribadi masing-masing, keputusan kelompoknya masing-masing. Setiap orang yang akan dihukum, yang percaya kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, semua satu hari kelak nanti akan menghadapi pengadilan Allah, akan menghadapi Sang Pemberi kehidupan yang akan menuntut pertanggungjawaban kita, sehingga setiap kejahatan itu pasti ada hukumnya. Tetapi apakah Tuhan menggunakan hukumnya itu sejauh mana? Itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Mungkin Tuhan bisa hukum orang, mungkin Tuhan juga bisa mengampuni orang lain. Itu haknya Tuhan. Dan itu sebuah misteri yang kita tidak bisa pahami. Tetapi yang jelas pelanggaran, penolakan, melawan Allah itu berhadapan dengan hukum. Tetapi tatkala pertobatan, air mata, kesadaran, keinginan berubah, itu adalah dekat dengan pengampunan Tuhan. Dan satu hal yang dijanjikan oleh Allah, tatkala kita berserah kepada Tuhan, Tuhan janjikan perkara-perkara yang indah. Bahkan dalam kitab Keluaran pasal 20, orang yang menghormati orang tuanya akan dijanjikan panjang umur dan akan kemudian makmur di negeri yang Tuhan berikan. Kita tahu dengan jelas bahwa kebaikan bersumber dari Allah yang harus kita lakukan. Kejahatan itu bersumber dari iblis dan juga pilihan keputusan kita yang kita melakukannya. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, penyembah-penyembah Allah, biarlah kita penuh dengan hukum yang itu adalah hukum kasih, bukan hukum kejahatan. Menjadi sebuah pilihan, apakah kita hidup melakukan hukum kasih atau kita akan melakukan kejahatan dan satu hari kelak nanti akan dihukum. Bentuk kejahatan bisa berbeda-beda. Kalau sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih, kemurahan, kemudian juga keselamatan, penebusan, bila kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran, jangan seperti raja-raja Babel yang berbuat keburukan. Jangan juga seperti bangsa Israel tatkala mereka melawan Tuhan, membuat berhala dari lembu emas, meninggalkan Allah, bertanya kepada mempercayai nabi-nabi palsu, melawan Tuhan. Mereka juga sekalipun umat pilihan, mereka berbuat yang buruk. Kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, Allah yang indah, Allah yang agung, jangan berbuat kejahatan dalam bentuk apapun juga. Sehingga Tuhan dimuliakan lewat hidup kita, Tuhan dimasyurkan lewat hidup kita, dan hidup kita menjadi benar karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Ingat, setiap kejahatan akan berhadapan dengan hukum, khususnya hukumnya Allah. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami pelajari. Biarlah kami hidup dalam kasih dan berbuat kebaikan, tidak berbuat kejahatan yang akhirnya akan berhadapan dengan hukuman Tuhan. Hamba berdoa yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.